Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan membahas tuntas soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, perhatikan kompetensi dasar KD di bawah ini. 3.5. Menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Indikator pencapaian kompetensi pada aspek pemahaman yang relevan dengan KD tersebut adalah titik-titik. Yang A, menelaah bentuk perubahan energi yang terjadi di alam dan di dalam tubuh. Yang B, menentukan hubungan kalor dengan suhu dan hubungan kalor dengan perubahan wujud. Yang C, mendeskripsikan pengertian energi. Yang D, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Yang E, mendeskripsikan pengertian interaksi dan ketergantungan makhluk hidup. Nah, untuk soal yang nomor 1 yang ditanyakan ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang relevan dengan KD yang sudah admin sebutkan tadi, yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A Bapak Ibu, yaitu menelaah bentuk perubahan energi yang terjadi di alam dan di dalam tubuh. Nah, jadi kata kuncinya ini ada di sini Bapak Ibu, yaitu menganalisis. Nah, jadi dalam KD ini yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Ini mengandung kata kerja operasional pada ranah kognitif atau C4 atau analisis. Nah, jadi ini Bapak Ibu, menganalisis. Jadi, pilih kata kerja operasional ataupun KKO pada indikator yang selevel dengan C4. Misalnya menganalisis, menelaah, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini dia teman-teman, kata kerja operasional ranah kognitif ataupun C4, yaitu menganalisis atau C4. Di sini banyak sekali mengaudit, mengatur, mengumpulkan, memecahkan, menegaskan, dan juga di sini ada menelaah. Nah, jadi ini ada teman-teman, sesuai dengan jawaban opsi yang A tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 2. Refleksi pembelajaran dilakukan bersama dengan peserta didik oleh guru pada tahap yang A inti, yang B pendahuluan, yang C penutup, yang D penyimpulan. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah refleksi pembelajaran Bapak Ibu. Ini dilakukan pada tahap yang betul adalah yang C Bapak Ibu, yaitu penutup. Nah, jadi untuk refleksi pembelajaran ini adalah berupa penilaian ataupun umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Nah, kita lihat di sini jawaban C. Untuk yang pendahuluan, ini pengkondisian, apersepsi, motivasi, tujuan, prosedur, dan penilaian ini ada di tahap pendahuluan. Kemudian di kegiatan inti, ini sintaks, model, ataupun metode pembelajaran. Dan pada bagian penutup, ini ada dua Bapak Ibu, yaitu refleksi yang ditanyakan pada soal, dan juga evaluasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 3, teks 1. Pada hari Minggu, kelas 6 SD suka hati mengunjungi kebun binatang Gembira Loka. Mereka berkeliling untuk mencatat nama hewan yang ada di kebun binatang. Tidak lupa nama tumbuhan di sekitarnya pun dicatatnya. Ini teks yang pertama. Kemudian teks yang kedua, pada hari Sabtu, kelas 6 SD Mutiara Insani mengunjungi Museum Ki Hajar Dewantara. Mereka melihat-lihat peninggalan sejarah perjuangan bangsa masa perjuangan Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang penting pun mereka catat. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah yang A, waktu, yang B, pelaku, yang C, tempat, yang D, kegiatan. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah persamaan Bapak Ibu. Persamaan dari kedua teks ini, yaitu teks 1 dan teks yang kedua.
Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang D Bapak Ibu, yaitu kegiatan. Nah, kata kuncinya ini ada di sini Bapak Ibu, yaitu mereka berkeliling untuk mencatat nama hewan yang ada di kebun binatang. Tidak lupa nama tumbuhan di sekitarnya pun dicatatnya. Ini kegiatan pada teks 1. Kemudian pada teks yang kedua, ini sama Bapak Ibu, yaitu hal-hal penting pun mereka catat. Nah, jadi ini persamaan yaitu dalam hal kegiatan, yaitu sama-sama mencatat. Untuk teks 1 ini mencatat hewan yang ada di kebun binatang, dan pada teks yang kedua ini mencatat peninggalan sejarah perjuangan pada masa perjuangan Ki Hajar Dewantara. Jadi seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 4, Pak Bahtiar mengadakan penilaian tentang KD pengaruh peredaran uang terhadap laju inflasi. Kriteria ketuntasan belajar pada KD ini adalah 70. Penilaian menggunakan instrumen penilaian tes tertulis bentuk pilihan ganda. Banyaknya soal 20 butir, masing-masing soal memiliki bobot soal yang sama. Setiap jawaban benar bernilai 5, sehingga skor maksimum siswa jika siswa menjawab benar seluruh soal adalah 100. Budi ternyata hanya menjawab benar 10 soal, dan dia diberikan nilai oleh Pak Bahtiar 50. Hal ini berarti Pak Bahtiar telah menerapkan prinsip penilaian titik-titik, yang A terbuka, yang B sahih, yang C beracuan kriteria, yang D adil, yang E objektif. Nah, jadi yang ditanyakan pada soal yang nomor 4 ini adalah penerapan prinsip penilaian Bapak Ibu. Yang mana pada soal nomor 4 ini ada 20 butir soal pilihan ganda, dan masing-masing soal jika benar ini bernilai 5. Jadi jika benar semua maka akan mendapat nilai 100. Dan kriteria ketuntasan belajar pada KD ini adalah 70. Sedangkan si Budi ini ternyata menjawab benar 10 soal. Nah, jadi ini kan separuhnya Bapak Ibu, separuh soal dari 20 soal. Dan dia diberikan nilai oleh Pak Bahtiar 50. Nah, jadi ini masuk dalam prinsip penilaian yang C Bapak Ibu, yaitu beracuan kriteria. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu, kunci jawaban C, prinsip penilaian yaitu beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, jadi ini dia teman-teman kriteria ketuntasan belajar yang sudah ditetapkan yaitu 70. Sedangkan si Budi ini tidak mencapai 70. Jadi diberikan nilai yaitu sebesar 50. Jadi ini masuk dalam prinsip penilaian yang beracuan kriteria. Kemudian untuk yang prinsip penilaian sahih ini berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Ini untuk yang sahih. Kemudian yang terbuka ini berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Ini untuk yang terbuka. Kemudian yang objektif ini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Kemudian yang adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 5, perhatikan kutipan puisi di bawah ini. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar di mana saja, ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal di hari tua. Makna dari penggalan puisi di atas adalah yang A, pesan orang tua kepada anaknya agar rajin belajar. Yang B, ilmu untuk bekal di hari tua. Yang C, rajin belajar di mana saja. Yang D, anak yang rajin belajar. Nah, jadi yang ditanyakan untuk soal yang nomor 5 ini adalah makna Bapak Ibu, yaitu arti ataupun maksud yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A Bapak Ibu, yaitu pesan orang tua kepada anaknya agar rajin belajar. Nah, jadi ini dia, dengarlah wahai Ananda. Nah, jadi ini pesan dari orang tua kepada anaknya agar rajin belajar, yaitu rajinlah belajar di mana saja. Nah, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A.
Baik Bapak Ibu, itulah beberapa latihan soal-soal dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.